ya. Atau kalian cerita dulu dari pengalaman kalian sebelumnya. Apa yang perlu kalian pertahankan yang sudah dianggap baik untuk kontrak belajar, untuk kesepakatan bersama sehingga tujuan pembelajarannya bisa lebih baik tercapai. Apa yang harus dipertahankan? Silakan. Atau ini dulu, moderator siapa? Ketuanya siapa? Yang mau senior atau yang junior? Sudah ditentukan siapa ketua kelompoknya? Sok mau siapa yang mimpin dulu nih untuk membahas apa yang sudah baik. Kita punya waktu sampai jam 3 ya, karena ada komitmen lain. Saya mohon maaf, gak bisa lama. Dokter Putih juga lagi di jalan nyempetin ya. Terima kasih Dokter Putih. Mungkin kalau dari saya. Siapa moderator? Apa yang sudah baik yang bisa dipertahankan di kelompok ini untuk efektivitas, efisiensi pembelajaran? Jaga rezeki tolong Kang. Ayo. Izin jawab dokter, mungkin komunikasi kah dokter? Komunikasi. Coba lebih diperjelas maksudnya komunikasi gimana? Komunikasi dengan student, dengan itu dosen, dan juga dengan student, antara student lah, itu komunikasi supaya dapat berjalan dengan lebih lancar mungkin. Oke. Baik, dimoderatori dulu dari kalian siapa yang memimpin dulu? Diskusinya di antara kalian aja, nanti saya memantau. Baik dok, mungkin saya bantu untuk memoderatori pertemuan kali ini dok. Silakan. Baik, mungkin dari Jin Jiwen, apakah ada tambahan terlebih dahulu terkait pendapatnya? Didayat. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung lanjut saja. Ada yang ingin memberikan tanggapan dan juga berpendapat dari teman-teman? Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu, mungkin untuk proses dan materi belajar yang baik yang perlu dipertahankan sebelumnya dari kelompok tutorial saya adalah kerjasama tim dengan rancangan learning issue dan tutor guide ini secara aktif dilakukan. Kemudian adanya kontribusi positif dari seluruh individu yang ada di dalamnya, sehingga apabila kami ingin memulai suatu pelajaran tutorial, itu diharapkan semuanya dapat mempelajari materinya terlebih dahulu, kemudian membuatkan catatannya masing-masing secara rajin, sehingga setelah tutorial pun dapat direview dan dibuka kembali oleh teman-teman. Nah, ini merupakan hal yang minor sebetulnya, tetapi urgensinya dan relevansinya cukup tinggi perihal kami hanya memiliki waktu selama 6 pekan, sehingga target pembelajaran dan evaluasi ini dapat dicapai dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait penjadwalan pertemuan secara rutin, sehingga baik itu secara fisik maupun daring, dan juga ada pengawasan progres per individu, sehingga nanti yang menjadi ketua case itu dapat dengan rajin melakukan evaluasi dan juga monitoring terkait progres individu berupa learning guide mengenai progress test ataupun kuis-kuis yang dapat dikerjakan di Unpad. Mungkin seperti itu dari saya, Prof dan teman-teman. Dapat dilanjutkan. Ada yang ingin menanggapi atau berpendapat dari Zahrani, dari Amel, silakan Amel. Saya izin berpendapat dokter dan teman-teman. Saya potong dulu. Ini nggak bisa ditampilkan catatan. Ada yang mencatat nggak ini? Biar bisa dipantau apa yang sudah disampaikan. Yang ada yang bersedia mencatat, Rani ya. Baik, lanjut, silakan. Baik, kalau dari saya waktu tutor sebelumnya itu mungkin pada saat pembagian LI biasanya itu kan dari pengalaman saya pada semester 1 itu kadang suka telat pembagian LI, jadi waktu kita untuk mengerjakan learning issue itu sedikit dan mepet sehingga tidak maksimal. Namun pada semester 2 kami mengubah polanya sehingga jadi lebih efisien. Setelah tutor, kan satu tutor kita langsung membagikannya sehingga masing-masing pribadi itu punya waktu lebih
banyak untuk mengerjakan learning issue dan bisa maksimal dalam presentasi di hari selanjutnya. Terus mungkin itu dulu dok kalau yang dari saya dok. Sekian Prof, sekian teman-teman dok. Baik, terima kasih Amel. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, silakan untuk berpendapat. Kira, silakan Kira. Baik, mungkin saya izin berpendapat Prof, Dokter dan teman-teman. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran offline maupun online untuk izin ataupun keterlambatan maksimal 10-15 menit agar kayak kondusif gitu, nggak ada yang tiba-tiba baru datang ataupun ada yang ketinggalan materi. Mungkin dari jadwalnya saya tambahannya baru segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kira. Terakhir dari Rani. Masih off mic Rani. Kalau dari aku kemarin mirip sih sama yang dibilangin sama Amel, soalnya kita tuh kesusahannya tuh di pembagian LI yang lambat, jadi pas pembuatan LI-nya tuh kurang maksimal karena kan waktunya tuh cuma dikasih sedikit gara-gara pembagian LI-nya terlambat gitu sih. Baik, terima kasih Rani. Mungkin sekian Prof secara pendapat dari teman-teman. Mungkin kalau dari saya izin menambahkan terkait learning issue ini kan solusi untuk menyelesaikan kompleksitas materi. Mungkin kita dapat mengadaptasi learning issue yang telah dikerjakan di tutorial sebelumnya. Mungkin kita dapat melanjutkan apa yang baik dan kita dapat meningkatkan apa yang kurang baik, sehingga di dalam adaptasi ini kita dapat melakukan refleksi juga untuk menciptakan penjadwalan yang lebih baik. Mungkin sekian Pak. Baik, kegiatan kalian kan sebenarnya tidak hanya tutorial ya, kegiatan pembelajaran itu bervariasi. Mungkin ada aspek lain selain bahasan diskusi pada saat tutorial, misalnya pada saat skills lab bagaimana, atau adakah dalam pengerjaan festival gagasan bagaimana? Mungkin untuk skills lab. Ada komentar silakan. Hal baik yang sudah ada. Baik dok, baik Prof. Mungkin saya mau izin menambahkan untuk yang regulasi pengerjaan festival gagasan, saya ingin mengadaptasi regulasi tutorial saya kemarin dok, karena waktu yang dipakai itu cukup baik, dimanfaatkan dengan baik juga, yang dimana di minggu keempat itu tutor kami itu sudah mulai mendiskusikan apa yang akan kami buat untuk festival gagasan ini. Jadi di minggu kelima itu sudah mulai pengerjaan, dan minggu keenam itu sudah mulai menulis untuk papernya dong, untuk tulisan dari festival gagasan itu. Jadi nanti di minggu ketujuh tidak mengganggu kita lagi yang untuk pengerjaan esai gagasannya dong. Gitu sih dong. Oke, lanjut moderasinya. Baik, terima kasih. Tadi ada yang ingin berpendapat juga ya dari Amel atau Kira tadi yang on mic Amel. mengenai kegiatan akademik atau kemahasiswaan. Mungkin saya izin menambahkan teman-teman Prof dan Dokter. Kalau pada tutor saya sebelumnya, biasanya kita sebelum skills itu kita sudah membaca materi bareng-bareng, terus saling sharing materi-materi yang kita dapat sebelum skills dilakukan, sehingga pada skills dilakukan kita tuh nggak kosong banget otaknya, jadi kita bisa mengikutinya dengan lancar dengan materi-materi yang sudah kita dapatkan atau kita baca-baca sebelumnya. Mungkin sekian Prof, Dokter, dan teman-teman. Baik, terima kasih Amel. Dari Chin Jiwen atau dari Kira ingin menambahkan mungkin? Kalau dari aku sendiri sudah terwakilkan oleh Rani dan Amel kebetulan. Itu yang saya lakukan juga di tutorial sebelumnya, Prof dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Chin Jiwen ada tambahan terlebih dahulu sebelum dilanjut? Tidak ada tambahan dari saya.
Baik, terima kasih. Mungkin apabila dapat disimpulkan, Prof, untuk terkait kegiatan skills lab ataupun lab activity, memang setiap mahasiswa ini harus terlebih dahulu mempelajari apa yang akan diajar, apa yang akan dilakukan di skills lab, sehingga datang ke skills lab itu kita bukan menanyakan apa yang akan kita lakukan, tetapi menanyakan apa yang betul-betul belum kita pahami dan langsung melakukan prakteknya dengan dibimbing oleh dokter-dokter kaliber yang ada di sana mungkin, Prof. Kemudian terkait festival gagasan, sebetulnya saya juga setuju, Prof. Kalau untuk tutorial Rizky sebelumnya itu sudah dibentuk kepanitiaannya sejak minggu kedua, Prof. Sehingga di minggu keempat ini anak-anak dapat bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing, dibagi atas beberapa divisi. Kemudian nanti di minggu pekan kelima itu anak-anak sudah dapat melakukan mengeksekusi festival gagasannya, sehingga di pekan ke-6 itu sudah anak-anak sudah dapat bisa melakukan atau mengerjakan esai dari festival gagasan tersebut, Prof, sehingga tidak mengganggu waktu di pekan ke-7. Mungkin seperti itu, Prof. Baik, nampaknya ini semua metode sudah ya. Ada tambahan metode nggak yang di luar Peskas, lab, skills lab, dan tutorial dari pengalaman kalian? Terutama Rizky kan udah, ini sistem yang keberapa? AC yang keberapa? Sekarang sudah semester 5, Dok, sisa 2 lagi sebetulnya, sisa 3 lagi. Ya, Iya. nah dari AC-AC yang terdahulu, dari Rizky ataupun kalian, ada nggak metode tambahan yang menurut kalian juga perlu dilakukan di CVS? Baik, Dok, mungkin untuk metodenya, karena kan untuk sebagai mahasiswa itu berdasarkan 6C mungkin ya, Dok ya, Prof, di mana di situ terdapat collaboration dan juga critical thinking yang dimulai dari rasa empati, yang mana sebetulnya ini dapat kita dapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu soft skill, Prof. Seperti mungkin untuk angkatan 24 mungkin terdapat masa bimbingan terlebih dahulu, tetapi bagi kami angkatan 2022 dan 2023 ini memang sudah masuk ke arahnya itu kegiatan kemahasiswaan, Prof, di luar kegiatan akademik, yang mana ini dapat menunjang kegiatan akademik juga, karena di situ kami betul-betul dilatih dari segi soft skill-nya. Katakanlah saya sekarang ada di SFC, sehingga ketika saya berada di semester kemarin, misalkan saya kemarin masuknya itu ke klub NBSS. Di situ saya bukan hanya berlatih ataupun belajar, melakukan proses belajar mengajar dari sisi akademiknya saja ketika kegiatan tutorial, tetapi di situ saya berinisiasi untuk melakukan riset bersama dosen, Prof. Kemarin saya melakukan mengerjakan systematic review, contohnya bersama dokter-dokter yang ada di Departemen Saraf, sehingga outputnya itu dari saya adanya kolaborasi mungkin dapat dijadikan multidisiplin ilmu, karena bukan hanya berhenti di risetnya saja. Kemarin pun di Departemen Saraf itu, atau ketika saya di klub saraf, ide gagasan Rizky itu dijadikan untuk inovasi yang ranahnya semoga akan masuk ke tahap hilirisasi. Mungkin seperti itu dari Rizky. Oke, bisa diceritakan nggak konkretnya apa yang dihasilkan, inovasi apa yang diusulkan pada saat NBSS? Baik, Prof. Jadi ketika NBSS itu Rizky menginisiasi suatu produknya itu adalah alat detektor untuk jatuh, insidensi jatuh, pertama bagi pasien epilepsi tipe generalis, yang kedua adalah bagi pasien neurogeriatrik, sehingga ketika pasiennya tersebut jatuh itu akan kami menggunakan Arduino dan juga menggunakan Amplitudo, sehingga dapat mendeteksi getaran maupun proses jatuhnya itu tersebut, bahkan sampai bagaimana pasien tersebut jatuh, apakah jatuhnya ke depan, ke belakang, ke kanan maupun ke kiri, sehingga outputnya itu sebagai caregiver ataupun keluarga pasien kita betul-betul mengetahui di mana posisi pasien tersebut mengalami kejang bangkitan istilahnya, ataupun mengalami insidensi jatuh yang urgensinya sampai saat ini menurut WHO menjadi kegawat daruratan internasional, Prof. Seperti itu. Dalam bentuk aplikasi ke aplikasi, ada juga dalam bentuk chip ke aplikasi, seperti itu, Prof. Oke, terima kasih ya. Jadi ini bisa ditambahkan tuh nomor 8 apa? Jadi ada tambahan ya, menu untuk riset dan inovasi
yang sifatnya multidisiplin, sekalipun di situ multinya itu kalau untuk kedokterannya sendiri hanya dengan neurologi ya, tapi melibatkan IT ya, dari Unpas atau dari TB. Betul Prof, sehingga kami dari ideasinya itu 100% dari kami sebagai mahasiswa FK, kemudian eksekusinya dibantu oleh ahli KTM di ITB Prof, sehingga kolaborasinya multi institusi. Oke, nah itu silakan, kalian juga sangat memungkinkan ya untuk hal ini gitu ya. Apakah di aspek bedahnya atau di aspek kardiologi anaknya atau kardiologi dewasanya, masalah kesehatannya apa, inovasinya apa di aspek riset dan inovasi tadi gitu ya. Oke, ada lagi nggak pengalaman yang lain selain Rizky yang tambahan metode yang semakin memperkuat ya pencapaian kompetensi, ada nggak? Sih menambahkan pada satu tutorial, Prof. Jadi nggak ada ya. Jadi masih fokus mungkin kalian pada kegiatan yang tutorial, lalu skills lab, lalu lab gitu ya, dan seminar pakar gitu ya. Oke, nah saya ingin mudah-mudahan Dokter Putih juga bisa bantu. Jadi saya sih selalu ada kegiatan hospital visit ya. Kebetulan kan mitra saya rata-rata dan pasti klinisi, sehingga punya keuntungan bisa membawa adik-adik ini hospital visit, karena begitu kalian melihat pasien itu Recording in progress. terkesan ya, lebih memberikan impresi. Sesuatu yang sulit bisa menjadi lebih dipahami ketika melihat real case-nya seperti apa. Mudah-mudahan Dokter Putih di sela kesibukannya nanti sempat bikin appointment-nya dengan kalian kapan bisa melihat pasien-pasien, bisa di bidang bedah atau juga nanti kita bisa titipkan ke teman-teman di kardiologi baik anak maupun dewasa. Tapi saya yang sudah berjalan kemarin itu dari 6 minggu paling hanya dapat 1 maksimal 2 kali hospital visit ya, itu di kardiologi biasanya, pengalaman saya dengan mitra dari kardiologi ya. Itu yang pertama, jadi bisa ditambahkan hospital visit, boleh tuh ditambah tuh hospital visit. Dokter Putih bisa ya menerima adik-adik mahasiswa ya? Undang aja, jadi kita nanti saya bisa koordinasi dengan kardio juga. Biasanya Prof yang kelompok sebelumnya Putih tutorial, kita visit, bisa lihat pasien bedah, bisa lihat pasien kardiologi, ada lihat tindakan juga mungkin Prof di cath lab sama di OK jantung Prof. Oke, itu sehari apa beberapa kali sesi? Sehari mungkin bisa Prof, tapi tentunya tergantung dari jadwal operasi dan jadwal tindakan ya Prof. Kalau tindakan biasanya kalau misalnya mau enak tuh hari Rabu, karena itu ada kardiologi anak dan dewasa kalau di cath lab, dan ada OK jantung, jadi hari Rabu tuh lebih variatif kasusnya, antara Rabu atau Jumat Prof. Okay. Itu lebih enak, nanti kita bisa atur. Sekali sebenarnya bisa sih lihat semuanya, tapi kalau misalnya kita butuh trigger mau diatur 2-3 kali mah enggak aja Prof, nggak apa-apa. Oke. Nanti Gimana maunya gimana? Kita kan ya, ikut. nanti kesepakatan dengan Dokter Putih ya kapan sebaiknya ada kesempatan untuk ini, apakah sudah belajar kasusnya melihat atau sebelumnya atau bagaimana, nanti ya kita nggak usah bahas dulu di kesempatan sekarang. Tapi paling tidak komitmen kita, kalian punya pengalaman tambahan ya hospital visit. Kalian benar belum pernah hospital visit di kelompok sebelumnya? Sudah pernah sih Prof, beberapa gitu. Udah berarti ya. Oke, berarti bukan yang baru buat Rizky, buat yang lain hal yang baru. Jadi yang berikutnya, pengalaman saya itu Vesgas dari minggu pertama. Jadi kalian kan paling cepat minggu kedua ya Rizky, lalu ada juga yang minggu keempat, ada juga yang kasif ya, minggu akhir baru dikejar Vesgasnya. Kalau saya berkomitmen karena kita lebih memperkuat 6C dan aspek kolaborasi serta creative thinking, itu penting, maka saya biasanya mulainya bahkan dari minggu pertama. Lalu biasanya hari Jumat tuh. Cuman saya minggu ini memang ada gangguan ya karena ada rapim keluar kota. Jadi terpaksa kalian, saran saya itu bisa membahas spesifikasi dari minggu pertama. Setuju nggak? Setuju Prof. Oke, kalau setuju berarti nomor 7 koreksi ya. Diganti aja. Nomor 7 bukan minggu 1 aja langsung, yang lain-lainnya dihapus.
bukan hanya kepanitiaannya tapi ideationnya dulu ya, empathizingnya dulu ya. Step 1 dulu. Nah, step 1 baru nanti kalau sudah clear dari ideationnya baru nanti ada kebutuhan kepanitiaannya. Itu dihapus saja yang lain-lainnya. Kita mulai dari minggu 1 hari Jumat ya, saran saya. Nah kemudian kalau bicara kardiovaskuler, menurut saya, tapi nanti biasanya mitra saya kan dari klinis ya, bukan bedah. Nanti dokter Putih bisa kasih masukan. Saya biasanya membaginya 3, kardiologinya ada 2, vaskulernya ada 1. Kardiologi itu bicara tentang contractility, lalu bicara tentang rhythmicity ya. Kalau di fisiologi, seorang fisiologi bicaranya contractility atau menyangkut fungsi otot ya, fungsi kontraksi, dan yang kedua adalah fungsi electricity ya, cardiac electricity, cardiac contractility dan cardiac electricity, itu intinya. Cardiac electricity nanti penyakitnya berkaitan dengan aritmia ya. Kalau cardiac contractility apapun sebabnya, pokoknya yang bisa memperlemah kekuatan kontraksi otot. Yang paling sering penyebabnya apa? Kenapa ototnya jadi lemah si jantung itu? Ya dokter, mungkin karena menjadi tua orang itu. Ya aging proses ya, tapi aging proses didasari oleh karena apa biasanya? Gak usah nunggu tua gitu. Mungkin kurang bersenam dokter. Physical inactivity bisa juga. Apalagi? Ya bisa terkait apa? Yang paling banyak? Mungkin gizinya. Apabila itu darah tersumbat, itu jantung harus lebih kuat untuk mungkin. Jadi penyakit jantung koroner ya. Nah itu salah satu penyebabnya. Nah kemudian bicara vaskuler. Nah vaskuler kan tadi dokter Putih juga bedah vaskuler ini. Nah di aspek vaskulernya. Nah jadi 6 minggu itu kalau menurut saya bisa dibagi 3. Jadi satu topik bisa 2 minggu. Aspek basicnya seminggu, aspek kliniknya seminggu. Basic, klinik, basic, klinik. 6 minggu cuma kebagian segitu. Nah sisanya silakan berdasarkan BLG, hal-hal lain tambahan ya, itu bisa dipelajari sendiri. Jadi seperti itu kalau menurut saya mudahnya ya. Mudahnya untuk membahas topik di kardiovaskular ini secara simple, secara sistematis dan level tinggi kalau di level kompetensi ya. Sederhananya seperti itu. Jadi silakan Anda susun, mau contractility dulu, mau electricity dulu. Nanti ya melibatkan angkatan 2024 juga, kalian harus lebih sering bertemu di luar pertemuan dengan saya dan dokter Putih gitu. Jadi jangan terpaku, terbatas pada pertemuan terstruktur terjadwal dengan kami. Justru yang harus lebih banyak adalah pertemuan kalian sendiri gitu. Nah pertemuan kalian tuh bisa dibagi 2. Ada pertemuan lengkap, ada pertemuan sub gitu ya. Jadi misalnya tadi kan ada pertemanan yang dekat ya antara Rani sama Vira ya. Rani sama Vira udah seklik ya, silakan aja bikin sesi-sesi tambahan sendiri ya. Jadi sub kelompok itu bebas-bebas aja. Jadi ada kegiatan mandiri perorangan, ada kegiatan mandiri 2 atau 3 orang, ada kegiatan mandiri kelompok lengkap, dan ada kegiatan terstruktur terjadwal dengan tutor. Jadi kalian punya opsi banyak ya, selalu mengisi 6 minggu itu untuk memastikan bahwa ya, apa yang menjadi tujuan pembelajarannya bisa dipelajari. Tidak boleh tergantung pada pertemuan dengan saya dan dengan dokter Putih. Nah, saya komitmennya Senin, Rabu, Jumat ya. Tadi nanti kita atur luring. Saya umumnya Rabu bisa luring di Jatinangor. Karena ada komitmen juga rapat departemen. Jadi Rabu siang kita bisa ketemu. Kecuali ada rencana hospital visit, tadi kata dokter Putih, the best time-nya itu antara Rabu atau Jumat. Nanti kita atur ya. Apakah Rabunya hospital visit? Nanti kita skip yang untuk kegiatan tutorial luring di Jatinangor. Itu fleksibel ya. Nah Jumat ya prefer
kalian juga punya pengalaman tambahan. Di kardiovaskular tadi kan siapa Chen bilang physical inactivity. Jadi saya ngajak biasanya hari Jumat itu olahraga bersama biasanya. Jumat itu kalian bisa main ke Bandung. Karena di Bandung banyak objek-objek untuk melihat ya situasi physical activity di kalangan masyarakat dan kalian bisa terlibat secara langsung. Hanya karena minggu ini saya ada halangan, insya Allah ya mudah-mudahan tidak ada halangan minggu kedua ya. Hari Jumatnya kita ketemu di Bandung. Kalau Rizky udah pernah ke kantor saya ya. Yang lain kita tahu nanti di situ kita isi pagi-pagi dari jam 7:30 kita jalan lalu kita bahas PESGAS minggu kedua. Nah nanti dari saya seperti itu, mungkin Dokter Putih mau ada komitmen pertemuan rutinnya gimana sesuai kebiasaan, silakan nanti kita bisa atur. Ya, setuju Prof. Mungkin sudah enak polanya dari kemarin juga antara Senin, Rabu, Jumat. Biasanya Putih juga gitu Prof. Di antara 3 hari ini 2 hari memang kita fokus ke materi BLG ya Prof. Kemudian 1 hari yang kira-kira itu untuk fleksibel. Biasanya kalau saya kegiatannya nggak olahraga seperti Prof, tapi biasanya saya pakai hospital visit atau diskusi PESGAS. Jadi memang kita tidak akan pertemuan 3 kali per minggu ini semuanya benar-benar konsen dengan BLG. Setuju, kalian harus punya waktu di luar pertemuan kita untuk membahas BLG yang memang yang wajib dipahami gitu. Mangga Prof, kalau misalnya Senin, Rabu, Jumat, karena pasti Selasa dan Kamis kepake untuk yang lain ya. Terutama basic 2024 nih, karena semester pertama, periode pertama biasanya juga masih kepotong dengan acara yang kuliah umumnya ya Prof ya. Jumat biasanya ya? Jumat, betul. Jumat pagi ya, tapi kadang-kadang juga harus reschedule jamnya ya. Jadi mungkin kita agak fleksibel juga untuk jam supaya bisa memfasilitasi semuanya. Ya, baik. Jadi seperti itu. Nah, karena minggu ini saya praktis banyak gangguan. Rabu saya tentatif bisa atau tidak. Dokter Putih gimana untuk minggu ini? Minggu ini mungkin Rabu bisa, Jumat. Kalau Jumat mungkin agak siang atau sore mungkin Prof, karena agak padat juga jadwal di RSS yang udah ke jadwal sebelum ada tutorial soalnya. Ya. Nah, Rabu nanti gimana Dokter Putih, bisa baiknya gimana, daring atau? Rabu sih mungkin kalau berminat ke RSAS boleh. Udah bisa. Mau bukan atau nanti kita tentukan. Disiapkan saja dulu waktunya ya. Nanti kita tentukan tempatnya mungkin Prof. Oke. Gimana? Rabu jam berapa? Jam 8, Rabu jam 9 mungkin. Oke. Ada ya. Soalnya Gila. ada 5 siswa juga di bagian Prof. Saya pagi, jadi mungkin jam 9 atau jam 10. Oke, di RSIS ya? Di RSIS aja kita ketemu ya. Buat pertama kayaknya enakan ketemu dulu. Oke. Wah, ini luar biasa nih, langsung masuk ke sama Dokter Putih nih. Mau usah visit dulu Prof. Pokoknya ketemu dulu. Ya. Sip. Oke, dan Jumatnya? Jumatnya mungkin online bisa ya. Buat diskusi PESGAS ya. Online aja. Ya. Oke, jam berapa Dokter Putih bisanya? Jumat mungkin agak siang ya Prof ya. Jam habis Jumat Kak? Mungkin ya. Habis Jumatan. Satuan ya? Sekitar segitu ya. Oke. Tenang, Ya. kalau ada perubahan pasti dikabarin. Ya. Baik ya, jadi adik-adik sekalian nih, alhamdulillah kita udah produktif diskusi sesi 1 perkenalan. Dari komitmen kita, paling tidak untuk minggu pertama ini kita sudah aman. Saya terima kasih ke Dokter Putih karena minggu ini saya jadwalnya kurang bagus. Udah bisa Dokter Putih berkenan untuk bisa in-charge ya offline hari Rabu, insya Allah di RSIS jam 9 atau jam 10. Nanti dikabari lagi, dan hari Jumat daring ya, siang sesudah Jumatan jam 1. Nah ini jadwalnya mau diberitahu ke teman-teman angkatan 2024. Nanti Dokter Putih diundang ke WA Group boleh ya Dokter Putih ya? Ya, silakan. Siap. Oke, nanti saya kasih nomornya ke Rizky ya biar di-invite Dokter Putihnya. Oke, thank you ya. Terima kasih nih adik-adik sekalian, Dokter Putih makasih. Kita tindak lanjuti untuk minggu ini, dan nanti komunikasi lewat WA Group ya untuk rencana-rencana jadwal kita selanjutnya. Kalian sudah, sekali lagi yang saya bilang, aktivitas tolong kalian atur lebih banyak justru aktivitas di antara kalian juga ya. Jangan sampai tergantung kepada sesi-sesi yang sudah
diatur oleh tutornya saja. Gitu. Itu aja harapan saya. Terima kasih. Salam sehat ya. Selamat semangat di kardiovaskuler di semester yang baru. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang terbaik ya selama berinteraksi dengan penyakit. Itu aja. Mohon maaf sudah ada kekurangan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalian mulai wabarakatuh. print Terima ini kasih ya. banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Boleh foto. Diam-diam. Oke, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inli. Sip. Gimana guys? Recording stopped. By the way, tadi ada yang screenshot nggak? Aku Udah screenshot. di Zaz? Oh, udah. Iya. Oke. Sip, sip. Terima kasih, Kak. Iya. Kasih juga kali. Oke. Nah ini kita mau pembagi, jadi hari Rabu kan cuman hospital visit aja ya? Iya. Sih. Ini gimana mau ada pembagian keton, sekre, vaskes kan nanti ya? Mangga jadi teman-teman. Apa untuk ketua sama notulen sama recordnya tuh di letter aja atau gimana? Kalau saran saya mah ada ketua tutor sebagai narasumber, nanti sekre yang bantu notul, tiap minggu ada ketua case, jadi gantian ya sampai jadinya gimana? Iya. Boleh, Boleh, Kak. boleh kayak gitu, Kak. Oke. Sip, kalau gitu ada yang mau jadi ketua atau gimana nih? Atau senior aja senioritas? Sunten kan. Mungkin kita yang notul kali ya. Iya, karena nggak mungkin 24 dong yang bikin, masih Iya. muda. Oke, ada yang mau jadi ketua? Udah, kalau nggak ada saya gitu. Iya, Saya boleh. kan berkorban ya, satu-satunya dua-dua lebih saya baik banget ya. Oke, Kak. Sokang. Ya, tapi untuk sekre ini siapa yang mau sekre ini? Mungkin kalau sekre kalau dari tutor aku sebelumnya tuh dia sesuai pertemuan gitu sih Kang, jadi ganti-gantian. Tapi untuk yang lain, iya kalau untuk yang lain kayak bisa aja bantuin, cuma kayak setiap harinya tuh kita leader gitu. Kalau aku dulu kayak gitu, cuma mungkin kalau sekarang buat mau yang satu untuk selamanya boleh. Nah, kalau begitu gimana tuh? Atau lebih baiknya sekalian aja ketua ini ya, ketua case ya, sekalian merangkap jadi sekre kali ya? Wow. Oh, jadi per minggu tuh ketua case-nya sama udah jadi sekre gitu, sekalian jadi not. Oke, tapi kesulitan sih sebetulnya kalau zaman saya dulu mah ada dua, Iya. duain aja kali ya. Iya Kang, takutnya nggak Dua aja, fokus. Kak. Sip, setuju. Oke, kalau begitu nanti kalau dari teman-teman ada study guide dari tutor sebelumnya tuh boleh di-share aja. Kita ngambil dari itu aja sebetulnya. Bisa ada aplikasi. Kalau bisa yang Prof Setiawannya. Oh iya, Kang, iya, Kang. Ada ya? Nanti kita tanya dulu. Oke. By the way, maaf Kak, mau nanya teman-teman. Besok kan kita pakai pakaian olahraga kan. Kan kita aktivitas sampai sore ya kayaknya. Terus kita bawa baju ganti atau ganti pulang ke kos atau ke rumah atau ke asrama atau Kayaknya kita pakai bawa baju aja ya, olahraga? Oh, oke. biar gak bau sampai sore. Oke. Kapan itu ada kegiatan ya? Saya belum baca. Besok, betul Iya, Kang. besok kan dari pagi sampai Jam sore. 3 Oh, di mana lihatnya itu? ada di CVS periode 1 Kang. Nih aku share di line aja kali ya. Boleh. Ya, boleh share aja. Oke. Wow. Semangat ya. Oh iya nih. Langsung jeder. Pagi gimana? Oh banyak ya? Bawa baju ganti aja ini. Iya, Banyak banget. full. Sip, gitu teman-teman. Oh ya, untuk Zoom meeting ini karena kan yang headsetnya sering dipakai kegiatan juga ya, takutnya bentrok. Apa dari kalian ada yang punya atau kita mau sewa berapa bulan gitu atau per pekan?
Mungkin Boleh boleh sewa sewa aja kali Sewa ya Kang. aja kayaknya kan Mm-mm. 2 bulan 3 bulan 6 Yaudah nanti saya bantu. Oke Kang. Ini ada Farel nih, angkatan 24 ya? Iya Halo, kayaknya. Farel. Halo Farel. Ada 2 tahu Farel di Halo Bang Teh. kelompok kita ada 2 Farel. iya Ini Farel yang mana nih? Nah, Farel kurang tahu nih. Iya, Farel Leonard. Oh, Farel Leonard. Oke, udah kegiatannya udah beres Farel? Udah Kang, cuman saya lagi jalan pulang sekarang. Jadi izin belum bisa buka cam sama ininya mic-nya. Gak apa-apa. iya Udah, nggak Kak. apa-apa. Oke, kita juga udah selesai. Nanti besok aja kali kita Iya. kenalan diskusi. Cindy Wen tuh nama panggilannya siapa ya? Biasanya dipanggil CJ Kang. CJ. CJ CJ. Oke. Oke. Yaudah, mungkin kurang lebih begitu teman-teman. Sampai ketemu besok. Ya, Assalamualaikum. Thank you, Kak. Makasih Kang, makasih semuanya. Assalamualaikum.